Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini kembali saya akan membawakan sebuah topik yang kemarin, yaitu satu dosa tapi berantai 10 kali. Kemarin sudah berbicara tentang ayat 1 sampai 2. Nah, sekarang saya akan membahas pada ke-10 hukum Tuhan. Hukum yang pertama di ayat 3, jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Nah teman-teman, kalau diperhatikan, jangan ada padamu sesembahan lain. Yang jadi pertanyaannya, emangnya ada berapa sih sesembahan yang lain? Banyak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di antara Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak itu, yang benar-benar sesembahan adalah sesembahan yang disembah oleh bangsa Israel. Dan itu ada di Kejadian 33 ayat 20. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohim Yisrael. Dalam bahasa aslinya tertulis El Elohai Israel. El itu bentuk singkat dari Elohim. Elohai itu adalah Elohimnya. Jadi El Elohai Israel adalah di antara banyaknya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Sesembahan yang benar-benar untuk disembah adalah Elohimnya bangsa Israel. Dalam Yesaya 42 ayat 8 di situ dikatakan, "Akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung." Jadi teman-teman, Keluaran 20 ayat 3 di situ dikatakan, jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Itu maksudnya jangan sampai kita menyembah sesuatu yang tidak seharusnya kita sembah. Kemudian hukum yang kedua, ayat 4, jangan membuat patung dan menyembahnya. Firman kedua ini masih berkaitan dengan hukum yang pertama. Selain tidak boleh menyembah pada sesembahan lain, kita pun tidak boleh membuat patung apapun dan sujud menyembahnya. Ini adalah kekejian bagi Elohim. Ayat 5, jangan bersujud kepada mereka, Yahweh Elohim yang cemburu. Konsekuensinya dosa itu bisa 3 atau 4 keturunan. Elohim tidak ingin diduakan oleh apapun juga, karena memang dialah yang layak disembah oleh manusia, sebab dialah satu-satunya Elohim pencipta langit dan bumi. Yahweh lah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Karena itu orang Israel tidak boleh memanggil atau menyebut nama ilah lain. Nama mereka tidak boleh keluar dari mulut orang Israel. Kita juga tidak boleh menduakan Elohim dengan pekerjaan, uang, dan lain sebagainya yang melebihi Tuhan. Jadi Tuhan yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tapi hati-hati teman-teman. Sekali kita bermain-main dengan sebuah dosa, kita pelihara itu dosa, maka sekali jalan tanpa kita sadari 3-4 keturunan dilalui. Tuhan mau memberitahu kepada kita, hati-hati bahwa dosa itu erosi. Dan dosa 10 hukum ini semua bertumpu pada perintah ke-1. Jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Kita semua tahu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lalu akar segala dosa apa dong? Yaitu tidak memuliakan Elohim. Semua komplikasi dosa dimulai dengan hati yang hampa dengan hadirat Tuhan. Hati yang ada Tuhan, dosa tidak bisa bertumbuh. Saya tidak bicara tentang berhala. Saya sedang bicara kondisinya dulu. Coba buka Roma 1 ayat 21 sampai 24. Nanti teman-teman membaca sendiri. Jadi akar dosa adalah tidak memuliakan Elohim. Di ayat 6, mereka yang mengasihi aku dan yang memelihara perintah-perintahku. Ini bicara tentang Tuhan yang suka mengampuni. Dia suka memberi kesempatan kedua. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita tingkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika Yesua dicobai, Tuhan berkata, sembahlah Tuhan, hai setan nyala. Maka itu teman-teman, sering-sering berucap bukan sebagai kemunafikan atau roh agamawi, tapi ucapkan itu sebagai membangun diri sendiri. Kalau kita diberkati, katakan puji Yesua. Jadi itu habitat pribadi. Saya biasa mengucapkan puji Tuhan, Toda, Bapa Yahweh, dan lain sebagainya untuk membangun roh saya.
Muliakan Bapa Yahweh setiap berkat yang kita terima, termasuk setiap penderitaan kita katakan puji Yesua, karena Tuhan tetap menyertaiku dalam suka maupun duka. Kenapa kita datang ibadah hari Minggu seperti ini? Adalah untuk kita menyembah bersama-sama. Kita perlu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan seperti dilakukan banyak orang. Hati-hati juga dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita masih mengakui dengan mulut, tapi hatinya kita jauh. Ketika kita menyembah Tuhan, apakah hati kita masih dengan Tuhan? Ketika kita beribadah, apakah hati kita juga beribadah? Karena saya sering perhatiin ada yang main HP, ngantuk, ngobrol, dan lain sebagainya. Teman-teman, muliakan Tuhan itu gampang kok kalau kita mau disiplin. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi pendengar dimanapun berada. Apabila teman-teman diberkati, kirim-kirim kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.